Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencari ilmu, khususnya ilmu fisika. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai ilmu fisika yang erat kaitannya dengan aliran, dengan air. Nah, yaitu tentang fluidastatis. Nah, harapannya para adik-adik setelah menonton video ini dapat menerapkan hukum-hukum fluidastatis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kalian pernah nggak sih berpikir kenapa paku atau jarum kecil yang terbuat dari besi itu bisa tenggelam di dalam air, sedangkan kapal besi yang besar itu tidak tenggelam di air melainkan terapung. Padahal kan kapal itu masanya lebih besar daripada paku ataupun jarum. Nah, di video kali inilah kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita ketahui dulu apa itu fluidastatis. Nah, jadi fluida adalah zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk oleh tekanan. Nah, fluida ini dapat dialami pada zat cair dan juga gas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa fluidastatis adalah fluida ataupun zat yang dapat mengalir dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Nah, terdapat 3 hukum dalam fluidastatis. Supaya mempermudah dalam mengingatnya, kita singkat menjadi hukum apa? Di mana A untuk hukum Archimedes, PA untuk hukum Pascal, dan H untuk tekanan hidrostatis. Mudah bukan cara menghafalnya dengan kata-kata hukum apa? Hukum yang pertama, kita akan membahas hukum A, yaitu hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini berbunyi yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian ataupun keseluruhan ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya itu sama besar dengan zat cair yang dikeluarkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes ini kita dapat membaginya menjadi 3 keadaan, yaitu keadaan terapung, keadaan melayang, dan keadaan tenggelam. Pada saat benda terapung, itu berarti Fa-nya lebih besar daripada W, di mana gaya apungnya lebih besar daripada massa bendanya. Pada saat benda melayang, Fa-nya sama dengan W, di mana gaya angkat atau gaya apungnya itu sama besarnya dengan massa benda. Dan saat benda tenggelam, itu berarti Fa-nya lebih kecil daripada W, yaitu gaya angkat atau gaya apungnya itu lebih kecil daripada massa ataupun berat benda tersebut. Kita coba lihat salah satu contoh dari penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kapal selam. Nah, apakah kalian pernah melihat kapal selam? Atau jangan-jangan kalian pernah menaiki kapal selam? Nah, kapal selam ini merupakan salah satu penerapan dari hukum Archimedes, di mana kapal selam ini bisa terapung, bisa melayang, dan juga bisa tenggelam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi dikarenakan di dalam sebuah kapal selam tersebut terdapat sebuah tangki air, di mana tangki air ini berfungsi sebagai pengatur apakah kapal selam itu mau terapung, mau melayang, ataupun tenggelam. Jadi kita tinggal memasukkan air ke dalam tangki ataupun mengeluarkan kembali airnya keluar tangki. Adapun contoh lain dari penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi kita bahas ada kapal selam, yang kedua ada balon udara. Balon udara ini bekerja dengan gas, di mana tekanan gas yang diberikan di dalam balon tersebut itu lebih besar daripada tekanan udara atmosfer ataupun di luar balon tersebut. Dan yang terakhir ada hidrometer. Bahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Pascal. Nah, dalam hukum Pascal ini terdapat bunyinya, yaitu tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam suatu ruangan yang tertutup akan diteruskan ke segala arah yang nilainya sama besar. Pascal ini memiliki persamaannya, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah tekanan yang diberikan kepada penampang 1, F2 adalah tekanan yang diberikan ke penampang 2,
A1 adalah luas penampang 1 dan A2 adalah luas penampang 2. Salah satu contoh dari penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari adalah pada mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, mesin ini kan dalam ruang tertutup. Jadi, ketika kita menekan pada luas penampang 1 yaitu F1, maka tekanannya itu akan diarahkan sama besar ke luas penampang 2 yaitu A2. Jadi, pada ruang tertutup aliran tekanan yang diberikan itu tetap sama besar. Adapun contoh lain dari penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, itu tentang mesin hidro pengangkat mobil. Yang kedua ada dongkrak hidrolik, dan yang ketiga ada tensimeter. Hukum yang terakhir yaitu tentang tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis ini berbunyi tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu, di mana tekanan hidrostatis ini memiliki rumusnya, yaitu P sama dengan rho dikali G dikali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis, rho adalah massa jenis, G adalah gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian ataupun kedalaman suatu objek. Pun salah satu penerapan dari tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bendungan. Pernahkah kalian melihat bendungan? Sadar nggak sih kalian kalau bendungan itu pada bagian bawahnya itu luasnya lebih tebal atau kadang lebih miring. Nah, hal itu berhubungan langsung dengan ilmu fisika, yaitu tekanan hidrostatis, di mana pada kedalaman yang paling dalam atau paling bawah, maka tekanannya itu akan sangat besar. Itulah mengapa bendungan dibuat lebih tebal di bagian bawahnya agar kuat menahan arus atau tekanan air laut. Adapun beberapa contoh lain dari penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, ada bendungan. Yang kedua, ada menyelam atau berenang. Nah, ketika kalian menyelam atau berenang, semakin jauh atau semakin dalam kalian berenang, maka telinga kalian itu akan terasa sakit. Hal itu dikarenakan semakin dalam suatu permukaan air, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Jadi jangan coba-coba ya untuk berenang semakin dalam atau telinga kalian akan sakit. Dan yang ketiga yaitu keran pada bak mandi. Nah, keran pada bak mandi ini pasti dibuat pada bagian bawah. Hal ini dimaksudkan karena tekanan hidrostatis di paling bawah paling besar, maka air yang keluar dari keran tersebut akan lebih cepat dan lebih efisien dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai fluida statis maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, semoga bermanfaat ilmu yang kita dapatkan hari ini. Jangan lupa buat menerapkan beberapa hukum fisika dalam kehidupan sehari-hari kalian, karena itu akan sangat berguna dan bermanfaat. Semangat belajarnya, semangat kuliah online, semangat belajar online, dan semangat daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.